Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Mari kita mulai majelis ilmu ini dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra' wal mufassirin. Wa nakhussu khususan ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa ila muassisi hadzal ma'had wa muassisi hadhihi al-muassasah min masyayikhina hadratus syekh Haji Hasyim Asy'ari wa Kiai Ma'sum Ali Kiai Khairiyah Hasyim Bapak Hakim Siti Nursata Bapak Umar Faruk Bah Jamilah Ma'sum Kiai Nur Aziz wa jami'i usulihim wa furu'ihim. Wa nakhussu khususan ila muallif kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran Al-Imam Yahya Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sini loh, dipenuhi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita masih melanjutkan pembahasan kita fi adabin nasi kullihim ma'al Qur'an, yaitu tentang tata krama atau adab orang-orang semuanya ini ketika berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kemarin sudah sampai pada kita sudah bahas al-i'tina'u bima wa'idhihi, yaitu memperhatikan terhadap mau'idhahnya Al-Qur'an. Wa tafakkuru fi ajaibihi, bertafakkur terhadap ajaib. Jadi informasi-informasi yang ini supra rasional. Jadi mencengangkan karena Al-Qur'an itu penuh dengan mukjizat. Lalu wal amal bi muhkamihi wat taslimu li mutasyabihi. Sekarang adalah wal bahthu an umumihi wa khususihi, yaitu membahas atau mengkaji tentang am dan khosnya Al-Qur'an. Jadi kalau kalian belajar di usulul fiqh itu ada, di ilmu tafsir itu juga dipelajari bahwa Al-Qur'an itu ada lafaz-lafaz yang am, yang sifatnya umum, ada yang khusus. Ada yang am lalu maksus, ada yang am itu lafadznya umum tapi ditaksis. Bisa ditaksis dengan ayat, bisa ditaksis dengan hadis. Itu dipelajari, dikaji. Contohnya seperti ayat tentang kewajiban sholat Jumat. Ayatnya kan umum, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tapi dikhususkan oleh Rasulullah dalam hadis itu sholat Jumat itu tidak wajib bagi 4 golongan, termasuk diantaranya para wanita, kan begitu. Itu namanya am yang maksus. Wa nasikhihi wa mansukhihi, dan mengkaji tentang nasikhnya dan mansukhnya. Ada ayat-ayat Al-Qur'an itu yang hukumnya sudah dihapus, ya. Ada yang naskhut tilawah wa nashul hukmi, ada yang bacaannya sudah dihapus juga. Ayat tentang nasikh mansukh itu manan sakhlin ayatin aunun siha na'ti bi khairim minha au mithliha. Sudah hafal semua ya? Juz berapa itu? Juz 30 ya? Juz berapa? Juz 1. Wa nashru ulumi. Saya mohon maaf agak flu ini.
wa nasyru ulumihi, dan menyebarkan ilmu-ilmu Al-Qur'an. Jadi termasuk menghormati Al-Qur'an, termasuk etika terhadap Al-Qur'an itu adalah menyebarkan ilmu-ilmu Al-Qur'an. Nah, ilmu Al-Qur'an itu luas. Pertama, dari sisi bacaan. Maka dari sisi bacaan, kalau terkait dengan varian bacaan yang berbeda-beda, maka ilmunya namanya ilmu qiraat. Yang kita baca ini baru satu versi qiraat, yaitu riwayat Hafiz dari Imam Asim. Lalu kalau terkait dengan bagaimana membaguskan bacaan, maka sudah disusun ilmunya dalam satu versi qiraat, maka namanya ilmu tajwid. Jadi kalau saya bicara ulumul Quran, bicara ilmu tajwid, itu baru dari sisi bacaan. Lalu yang kedua dari sisi tulisan. Nah, ini tulisan itu ada ilmunya namanya ilmu rasm. Ada namanya ilmu dobet. Itu nanti yang ketemu ada tulisan itu model masyriki, model maghribi, itu juga terkait dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Lalu yang ketiga, bicara mengenai pemahaman makna Al-Quran. Inilah namanya ada ilmu, namanya ilmu tafsir. Jadi luas sekali. Nah, semuanya itu kalau sampai pelajari, itu tidak lain adalah bentuk penghormatan kita terhadap Al-Quran, yaitu menyebarkan ilmu Al-Quran. Nah, menyebarkan itu kan harus kita cari dulu. Sampai nggak bisa menyebarkan kalau nggak punya modalnya, nggak punya ilmunya. Maka ketika di sini disebutkan wa nasyru ulumihi, menyebarkan ilmunya, maka sampai harus nyari dulu. Lalu gak duwe apa sing disebarno. Paham ya? Itu maksudnya wa nasyru ulumihi wa du'a'u ilaihi, ad-du'a'u ilaihi, dan mengajak kepada Al-Quran. Jadi mengajak orang lain untuk mencintai Al-Quran. Kalau ada orang lain yang belum sregep ketika nambah hafalan, ketika setor, ketika ngafal Al-Quran, kita ini ngajak, itu termasuk bagian dari adab tata krama terhadap Al-Quran. Dan juga mengajak ila ma dzakarnahu min nasihatihi, dan juga mengajak kepada sesuatu yang telah kami sebutkan, yang termasuk nasihat terhadap kitab suci Al-Quran. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun utawi iki fasal, iku fasal. Ajma'at telah sepakat sopo al muslimuna, orang-orang muslim. Maksudnya orang-orang muslim di sini termasuk yang dimaksud adalah ulama-ulamanya orang muslim. Karena yang bisa menyepakati suatu hukum itu adalah orang-orang yang mengerti. Orang yang mengerti adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu tidak lain adalah para ulama. Ala wujubi ta'zimil Qur'anil aziz, ing atase kewajiban mengagungkan Al-Quran yang mulia. Jadi muslim, orang-orang muslim itu sudah sepakat bahwa mengagungkan Al-Quran itu adalah hukumnya wajib alal itlaqi secara mutlak.
Jadi kalau dikatakan secara mutlak berarti meremehkan Al-Quran, merendahkan Al-Quran itu merupakan satu dosa. Jadi jangan meremehkan Al-Quran. Lah mengagungkan itu bentuknya macam-macam. Tadi sudah dijelaskan di yang sebelumnya. Termasuk sampai menghafal Al-Quran itu adalah mengagungkan watanzihi dan menyucikan Al-Quran. Artinya muslimun, orang-orang muslim itu sepakat tentang kewajiban mengagungkan Al-Quran dan menyucikannya. Jadi Al-Quran itu harus disucikan. Artinya disucikan itu tidak boleh ada dugaan-dugaan bahwa Al-Quran terkotori oleh hal-hal lain. Umama ada orang tidak yakin, mosok sih Quran ini, mosok sih ini. Tidak boleh, karena Quran itu sudah dijamin oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi harus disucikan. Wasiyanatihi dan menjaganya, termasuk kewajiban menjaga kemurnian Al-Quran. Wa ajma'u dan setelah sepakat sopo al-muslimun, mereka telah sepakat al-muslimun itu sebentar. Wa ajma'u dan telah sepakat sopo al-muslimun ala annaman terhadap atau ing atasi bahwasannya seseorang, artinya sepakat bahwasannya seseorang jahada yang mengingkari sopoman, jahada yang mengingkari sopoman minhu terhadap Al-Quran, minhu terhadap Al-Quran harfan walaupun hanya satu huruf, harfan ing satu huruf saja kok diingkari, harfan ing satu huruf, mimma saking sesuatu ujmi'a alaihi yang telah disepakati opo alaihi ing atase ma, auzada atau nambahi sopoman, auzada nambahi sopoman harfan ing satu huruf, lam yakra bihi ahadun, lam yakra yang tidak membaca, bihi kelawan haraf, sopo ahadun seorang pun, ini seorang pun dari imam qiraat, wahwa hale utawi man, wahwa hale utawi man iku alimun mengetahui, dia sengaja mengingkari atau sengaja nambahi, bidzalika wahwa alimun, wahwa hale utawi man iku alimun mengetahui, bidzalika kelawan hal tersebut, fahuwa maka utawi man iku kafirun dihukumi kafir. Iku kafirun dihukumi kafir.
Jadi maksudnya begini, ulama-ulama itu sudah sepakat. Jadi kalau ada orang yang mengingkari, walaupun pengingkaran itu hanya satu huruf dari Al-Quran, padahal kiroatnya itu sudah mutawatirah, sudah makbulah, kiroah yang sohihah, kok sampai ingkari, kok ada yang mengingkari, dan itu dilakukan dengan sengaja, maka itu bisa berdampak hukum kafir bagi orang tersebut. Umpama baca ayat Al-Quran, satu huruf saja, lalu sampean sengaja menghilangkan, bukan sampean, ada orang menghilangkan, atau sengaja menambah. Nah ini kalau sengaja, maka itu hukumnya kafir, menambah dari apa yang sudah ada. Kecuali kalau memang ada kiroat yang bisa diterima. Contohnya seperti juz 4 itu ada bacaan kita, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, kan gitu. Tapi kiroatnya imam yang lain, Imam Nafi, itu tanpa wawu, bacanya sari'u. Boleh, kenapa? Karena ada sandaran kiroatnya. Tapi kalau kita ngarang sendiri, nggak boleh. Mama, samain baca surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Samain sengaja panjangkan, Malikin nas. Ternyata Malikin nas yang dibaca panjang itu tidak ada sandaran kiroatnya. Karena semua qurra itu membaca dengan bacaan pendek. Samain kok panjang, lalu ngotot, lu kok dibaca panjang? Iya pokoknya ini panjang nih. Itu kalau dia tahu sengaja, itu bisa dihukumi kafir. Kecuali kalau orang tidak tahu. Jadi dalam bacaan Maliki itu, kalau dalam surah Al-Fatihah itu ada yang baca panjang, ada yang baca pendek. Maliki yaumiddin, bacaan kita. Ada yang baca pendek, Maliki yaumiddin. Tapi di juz 3, Qulillahumma malikal mulki, semuanya membaca panjang. Di surat An-Nas semua membaca pendek. Jadi kalau sampai ketemu orang imami sholat baca surat An-Nas kok ma-nya dipanjangkan, itu tidak ada toleransi, karena tidak ada bacaan yang memanjangkan Malikin nas, tidak ada. Yang ada hanya Malikin nas. Itu contohnya begitu. Tapi kalau tidak tahu gimana? Kalau tidak tahu ya tidak sampai kafir, tapi dia wajib belajar. Nah kalau orang baca Malikin nas berarti kan nambah itu. Nambah berapa huruf? 1. Mestinya itu kan jadi nambah 1 alif. Mestinya kan tidak panjang, tapi dibaca panjang, berarti nambah sudah. Qala al-imamu al-hafidhu Abul Fadl al-Qadhi Iyadh. Qala berkata atau dawuh sapa al-imamu, imam, al-hafidhu al-hafidh. Jadi julukan al-hafidh itu, kalau tidak salah, al-hafidh itu orang yang hafal 300.000 hadis lebih. Jadi 300.000 hadis, dan itu plus runtutan sanadnya sampai kepada Rasulullah. Itu disebut al-hafidh. Rupanya Abul Fadl, yaitu Abul Fadl al-Qadhi Iyadh. Beliau adalah seorang hakim al-Qadhi, yaitu Iyadh, namanya Iyadh. Rahimah, mudah-mudahan melimpahkan rahmat hu ing Iyadh, hu ing al-Qadhi Iyadh, sapa Allahu Allah. Apa dawuhnya beliau? I'lam, ketahuilah. I'lam, ketahuilah. I'lam ngerti sira atau ketahuilah, annaman, bahwasanya seseorang bahwasanya seseorang istakhaffa, yang meremehkan sopeman, istakhaffa, yang meremehkan sopeman, bil Qur'ani, terhadap Al-Qur'an, bil Qur'ani, terhadap Al-Qur'an, au bil mushafi, atau terhadap mushaf,
yaitu kumpulan tulisan ayat-ayat Al-Quran. Au bisyai'in, atau lawan sesuatu minhu saking Al-Quran, atau sesuatu yang terkait dengan Al-Quran. Au sabbahuma, atau mencaci maki keduanya, mushaf atau syai' minhu, baik berupa mushaf atau syai' minhu, pokoknya melecehkan lah. Au jahada, atau mengingkari sopeman, au jahada, atau mengingkari sopeman, minhu, au jahada, atau mengingkari sopeman, harfan ing satu huruf, harfan ing satu huruf, minhu darinya, yaitu dari Al-Quran. Kok diingkari satu huruf? Au kazzaba, au kazzaba, atau mendustakan, au kazzaba, mendustakan sopeman, mendustakan itu gak percaya, mendustakan sopeman, bisyai'in, kelawan sesuatu, bisyai'in, kelawan sesuatu, mimma, saking barang, surriha, yang dijelaskan, surriha, yang dijelaskan, apa bihi, kelawan ma. Jadi atau ada orang yang mendustakan apa yang telah dijelaskan oleh Al-Quran, fihi, ing dalam Al-Quran, rupane min hukmin, termasuk hukum atau ketentuan, min hukmin, termasuk ketentuan hukum dalam Al-Quran, au khobarin, atau informasi, berita, au khobarin, atau informasi atau berita. Jadi kalau Al-Quran sudah menjelaskan, apalagi ayat-ayatnya muhkam, muhkam itu kandungan hukumnya sudah jelas, ya, tidak perlu ditakwil. Kok ada yang mengingkari, ada yang mendustakan, tidak percaya, maka itu dikategorikan sebagai kafir. Nanti ada penjelasannya di bawahnya, masih belum sampai. Sama kayak begini, Rek. Sahabat-sahabat Nabi itu kan banyak, tapi tidak semuanya disebut di dalam Al-Quran. Yang disebut namanya secara eksplisit itu namanya Zaid, di juz 22 itu. Zaid bin Al-Harithah. Lalu di juz 10 itu, di surat At-Taubah, itu ada ayat yang memberikan atau menceritakan ketika Rasulullah SAW itu berhijrah ditemani oleh salah seorang sahabatnya, lalu bersembunyi di dalam gua Thur. Semua ulama, semua sejarawan itu mengatakan sahabat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ayatnya, idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Idh yaqulu li sahibihi, ingatlah ketika Rasulullah Muhammad itu mengatakan kepada sahabatnya. Nah, di situ walaupun tidak dikatakan Abu Bakar secara langsung, tapi idh yaqulu li sahibihi, maka ulama mengatakan kalau ada umat Islam yang tidak meyakini atau mendustakan bahwa Abu Bakar itu bukan sahabat, bahwa dianggap bukan sahabat, itu bisa masuk kategori kufur. Kenapa? Karena Al-Quran sudah mengatakan ilhuma fil ghar idh yaqulu li sahibi. Jadi keduanya berada di gua. Itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itu contoh mendustakan sesuatu yang sudah dijelaskan oleh Al-Quran.
baik itu urusan ketentuan hukum atau kisah. Umpama Al-Quran menceritakan kaum Tsamud. Kaum Tsamud itu dihancurkan oleh Allah dengan begini. Lalu ada orang tidak percaya, masa sih aku gak percaya, naudzubillah. Itu kalau disengaja itu bisa jatuh dalam kekufuran. Karena salah satu poin rukun iman adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu yang imannya harus terperinci itu adalah Al-Quran. Sehingga informasi yang dibawa oleh Al-Quran kita mengatakan amantu bihi. Kita percaya terhadap Al-Quran. Paham ya? Itu. Lanjutannya, au athbata atau menetapkan sopeman au athbata atau menetapkan sopeman ma ing sesuatu nafa yang meniadakan opo Quran, nafa yang meniadakan opo Quran hu ing ma. Jadi ada orang yang menetapkan sesuatu yang Quran tidak menetapkan, tapi justru malah bertentangan, lalu dia mengatakan ini sesuai Al-Quran. Itu kalau sengaja juga bisa masuk kategori kufur. Au nafa atau meniadakan ma ing sesuatu athbata yang telah menetapkan opo Al-Quran. Ini sebaliknya tadi. Athbata yang telah menetapkan opo Al-Quran hu ing ma. Jadi kalau Al-Quran sudah menetapkan hukumnya, maka jangan kemudian dinafikan. Jangan karena kepentingan hawa nafsu, ayatnya sudah jelas, tapi dia mencari dalil agar kepentingan hawa nafsunya itu mendapatkan legitimasi hukum dari Al-Quran. Itu juga tidak boleh. Lanjutannya, wa huwa alimun bidzalika, wa huwa hale utawi man iku alimun mengetahui atau menyadari, atau mengetahui bidzalika kelawan hal tersebut, au syakka atau syak ragu-ragu, fi syai'in min dzalika, fi syai'in ing dalam sesuatu min dzalika dari hal-hal tersebut, jadi Qur'annya mengatakan begini kok dia ragu, tidak percaya 100%, padahal keraguan itu didasari oleh dia itu betul-betul sadar. Ini berbahaya. Maka orang tersebut alladzi bi aidil muslimin, alladzi yang bi aidil muslimina, kelawan kekuasaan orang-orang muslim, artinya yang sekarang berada di negara-negara muslim yang Quran itu sudah dibaca, ditulis di mushaf-mushaf. Mimma jama'ahu ad-dafatani, mimma saking sesuatu jamaah yang mengumpulkan hu ing ma opo ad-dafatani, dua sampul. Artinya dua sampul itu kan kalau dijilid jadi mushaf kan dijilid itu ada dua sampul depan dan sampul belakang. Min awali, dimulai dari awal alhamdulillahirabbil alamin, yaitu surah Al-Fatihah, ila akhiri qul a'udzu birabbin nas, sampai akhir surat An-Nas, berarti minal jinnati wan nas. Iku kalamullah. Jadi khobarnya al-nal Quran tadi baru di sini. Iku kalamullah. Semua orang muslim sepakat bahwasanya Al-Quran yang dibaca di berbagai penjuru negeri, yang ditulis di berbagai mushaf yang ada di dunia Islam, ya, yang mushaf itu dijilid lengkap mulai dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, semua sudah sepakat bahwa itu adalah kalamullah, gitu loh. Wa wahyuhu, dan wahyu Allah, al-munazzalu, yang diturunkan ala nabiyhi, terhadap nabinya, rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
yaitu wahyu Allah yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna jami'a ma fihi iku haqqun, dan bahwasanya semua yang terdapat di dalamnya, annama jami'a ma, bahwasanya anna jami'a ma, bahwasanya semua ya sesuatu fihi kang ono ing dalem ma, fihi kang ono ing dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an ini iku hakun, benar. Jadi apa yang diinformasikan Al-Qur'an itu semuanya benar. Wa annaman bahwasanya seseorang naqasa yang mengurangi sopeman, naqasa yang mengurangi sopeman minhu dari Al-Qur'an, harfan ing satu huruf. Jadi kalau ada yang sengaja ngurangi walaupun hanya satu huruf, harfan ing satu huruf, qasidan hale sengaja, qasidan hale sengaja, lidzalika terhadap hal tersebut, sengaja mengurangi. Au badala atau merubah sopeman, au badala atau merubah sopeman hu ing Al-Qur'an, hu ing Al-Qur'an, biharfin kelawan satu huruf, akhara kang lain, maka nahu ing tempatnya huruf yang lain. Seharusnya wawu dibaca fa. Sama sudah tahu, kita sudah tahu, tapi disengaja tidak boleh. Kalau tidak sengaja ya tidak apa-apa, umpama terus mestinya fa dibaca wa. Wa bidzalika, fa bidzalika apa wa bidzalika ya. Keliru, diingatkan temannya, tapi tidak sengaja tidak apa-apa. Kalau sengaja harus diingatkan, enggak wes pokoknya gini aja tak ganti ini, enakan pakai fa. Enggak boleh. Ya. Auzada atau menambah sopeman, auzada atau menambah sopeman fihi ing dalam Al-Qur'an, auzada atau menambah sopeman fihi ing dalam Al-Qur'an, harfan ing satu huruf, mimma saking sesuatu lam, mimma saking sesuatu lam tashtamil, yang tidak mengandung, yang tidak terkandung, alaihi ing atase ma opo al mushafu, mushaf. Jadi mushaf itu tidak mengakomodir huruf tambahan yang dibaca oleh seseorang. Nah ini lanjutannya. Alladzi waqa'a alaihi. Itu punya samain waqa'a alaihi apa waqa'a fihi? Fihi. Alaihi wal jama'atu ya. Hah? Ada yang begitu. Tapi saya pakai yang fihi aja lebih pas. Alladzi waqa'a fihi. Gitu ya. Alladzi waqa'a fihi apa al-ijma'u. Langsung al-ijma'u. Alladzi waqa'a kang tumiba fihi ing dalem alladzi apa al-ijma'u, ijma'. Wa ujmi'a alaihi, wa ujmi'a dan disepakati apa alaihi ing atase ma, wa ujmi'a dan disepakati apa alaihi ing atase ma, annahu bahwasannya ma iku laisa ora ono apa ma iku bi Qur'anin, termasuk Al-Qur'an. Jadi maksudnya begini,
nek ono wong nambahi satu huruf padahal huruf tersebut tidak terkandung dalam mushaf yang sudah disepakati oleh umat Islam. Ya. Bahkan umat Islam itu sepakat bahwa huruf itu bukan bagian dari Al-Qur'an. Dan itu dilakukan secara sengaja, amidan halis sengaja. Terhadap yang demikian tuh gimana keputusan hukumnya? Likulli hadza. Likulli hadza iku bagi saben-saben hal ini. Jadi mulai tadi itu yang mengingkari Al-Quran adalah kalamullah, lalu menambahi, mengurangi, semua itu dihukumi apa? Annahu, bahwasannya annahu ay fahuwa. Fahuwa apa annahu itu? Fahuwa maka utawi man. Fahuwa maka utawi man iku kafirun kafir. Kalau annahu ya bahwasanya man iku kafirun, dihukumi kafir. Ada pertanyaan? Monggo yang mau nanya? Nggih. Misalnya apa? Hah? Misalnya guru atau badal atau koornya tadi itu kan betul fokus ke apa, kayak mungkin kurang kayak waktu menjaga itu nonton halangan apa tak nonton, jadi kita tuh bingung, nggak dibener-benerin tapi kita udah salah, akhirnya kan kayak gimana kayak semisal mau loncat tapi nanti dibaca lagi itu boleh pas deres. Iya, waktu tapi itu disimak. Disimak ada yang nyimak temannya. Iya, kayak setoran gitu. Saya belum menangkap inti pertanyaannya. Coba diulang. Nanti kalau kita mau kayak setoran terus apa yang nyimak awalnya kan kayak nonton. Oh, heeh. Terus kita itu dia nggak bener-benerin, terus loncat nonton, tapi nanti akhirnya itu nanti dibaca lagi aja lah, tapi saya loncat aja ke akhir. Gak apa-apa, tapi loncatnya jangan banyak-banyak, nanti cepat selesai. Cepat khatam. Jadi memang kita itu setoran. Yang nunggu, yang nyimak kita itu juga manusia. Kadang itu kalau terlalu capek, kadang ngantuk. Ini pengalaman saya. Saya pernah nyimak itu ngantuk ini. Dia udah selesai, gak wani ngalih, meneng. Loh, pun mantun dah, sampun. Tak suruh baleni kasihan, usake kan. Masuk baleni mana ya sudah. Kadang kalau yang store lebih dari satu, pas fokus mengingatkan sini kok dilala yang sini bulutnya bareng. Itu juga kadang terjadi. Kadang-kadang bulat itu nular. Segini yang bulat, ini asalnya gak bulat, melok bulat. Jadi hati-hati, bulat itu penyakit menular. Nah, itu memang terjadi dinamika seperti itu. Sehingga muncul pertanyaan, umpama saya lagi setor, yang nyimak saya itu lagi konsen ke yang sebelahnya, atau karena hal lain sehingga saya tahu kalau ini nggak tepat, saya tahu kalau ini ada kurangnya, tapi tak eling-eling kok gak eling-eling aku ini, tapi aku eling nih sore, boleh nggak tak loncati saat street itu, timbangannya mandek. Maka begini pilihannya, yang pertama, kalau masih memungkinkan sampean berhenti, diulang lagi dari ayat sebelumnya. Kalau masih memungkinkan, siapa tahu nanti pas sampean ngulang lalu pas mandek di situ, itu yang nyimak ini sudah konsen ke sampean. Tapi kalau masih enggak, apalagi tidur, Mas Hari yang ngantuk tadi, ya sudah, ijtihad saja. Boleh diloncati yang sampean ingat, tapi tetap sampean enggak boleh punya keyakinan bahwa oh berarti Quran wis iki. Kalau yang sengaja lalu kemudian mengatakan us iki saya storenya ini, lalu setiap ngaji diloncati, itu ya enggak boleh. Kalau pas setor saja karena terpaksa tadi kondisinya, yang ngantri banyak kok ini enggak apa, yang nyimak enggak ngiling-ngiling loh. Padahal saya ini kalau nunggu ini nanti lama. Maka boleh. Sama kayak deres begini. Salah satu cara untuk ngelatih kelancaran itu deres itu dijauhkan dari mushaf. Umpama juz, kalau yang sudah hatam, saya ada PR dan Dani juz 21 umpama gitu. Maka saya target sehari itu minimal
Umpama 5/4 juz saja. Maka 1/4 itu setelah saya dandani, saya perbaiki, maka ketika saya deres sendiri, Quran itu dijauhkan. Saya baca wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Terus begitu. Itu mesti ada nyantolnya. Begitu nyantol, itu jangan langsung ambil mushafnya, tapi diingat-ingat. Oh, saya nyantol di halaman kedua, baris kesekian, saya nyantol. Saya ingat baris yang selanjutnya, saya lanjutkan dulu. Itu boleh. Baru nanti setelah target selesai 1/4 juz, baru dicek. Oh, tadi saya yang kurang ini. Itu jauh lebih ingat. Baru dibaca lagi, mulai dari awal lagi. Itu kalau melancarkannya model begitu, itu cepat. Dibanding begini. Lancarkan orang nyantol langsung delok. Wes moro gak diterus maneh. Itu ya bisa tapi agak lama. Jadi kalau mau cepat untuk memperbaiki juz-juz yang belum lancar, itu caranya begitu. Itu boleh. Jadi dititeni mandeknya di mana? Ini pakai fa apa pakai wa? Ini innallah apa wallah? Wallahu ghafurur rahim apa innallah ghafurur rahim ya. Wes sama yang ingat yang mana? Dilanjutkan, tapi itu dititeni. Nanti baru selesai targetnya baru dibuka, itu juga boleh. Yang enggak boleh tuh kalau begini. Sebab wis aku yakin iki gak usah tak delok wis. Nanti gak dicek lagi, lalu terus ikut tok, padahal dia keliru, itu enggak boleh. Apalagi sudah diingatkan keliru pas mudarosah dengan temannya, saling simak. Terus diingatkan, bolak-balik diingatkan, "Bapak wis gak apa-apa wis kadung ini apalanku." Ya enggak boleh. Harus bisa dirubah. Mau pas buat hafalannya itu kurang panjang, wis diingatkan temannya, "Bapak wis kadung gak apa-apa." Lah itu enggak boleh, itu namanya ngeremehkan. Harus ada usaha untuk memperbaiki. Gitu. Oke. Yang lain? Monggo. Ada pertanyaan? Yang lain? Ada kita akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuk waj'alna wa iyyahum min alladhina istafaita min ibadika alladhina warithul kitabaka wa sabaqu bil khairat bi'idnik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an. Allahumma inna nasta'udi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma 'allamtana fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.